Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang beda. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya, sampai kena jum-jumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak mati saya ada seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasul, gak ngimami subuh, kita masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah, akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Setiap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti itu. Ya mati betul. Nah, sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. Itu asli orisinil Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil memang bener-bener gak ngerti gitu. Itu bagus lah itu masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu gak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib. Dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya masyhur kan hadis Uridot aliyah dulu umati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena dakok upil atau dakok napa umbel ning masjid. Aku ya roh gajarane umatku. Gajaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi, engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita. Nanti ada pasukan gini-gini, pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wae baru zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutuba. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilin ulama'u katsirin khutba'u. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dingertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Versi suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali, ada goblok kira karo. Terus goblok asli ini gitu. Tapi apa bedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis menengah wis bar enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok nang hadis wae. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'una, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantainya orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika azalazin, memang di Irak itu penuh
zalazil penuh nopo bencana. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Sayyid Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Sayyid Husain percaya. Konsultasi bersama Sayyid Abbas bin Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Sayyid Abbas al-Kufah la tafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi kamane cara Sayyid Abbas Abdul bin Abbas paling kebodhon. Sayyid Husain ajane tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya wis gak apa-apa berangkat. Orang berangkat setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bala, yaitu tawarai bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bencana. Dalam Sayyid Husain itu tanya, mahada ini apa? Ada Karbala, niki Karbala. Sayyid Husain langsung spontan ngendikan, ada karobun wa balaun, iki mari susah. Nah, tadlalah beliau dibantai ya di Karbala. Coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya wis karobun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma taunya ya itu tadi bedanya kan dikasihkan. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu ya emang khas-khas betul. Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu tuku dhewe orang ngomong santri ini. Tuku dhewe terus ya atus dhewe bareng subuh Jumat subuh adike diceluk jenenge Mas Dudit. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kandha pangeran Rido pindah saiki. Kafane dikene adike 100 wirid. Terus mati. Ora kok kowe ngomong tiru. Gak lapor gak apa, gundul berangkat. Ku gak sopan, Pak. Itu jane tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula saniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Pasti ya pindah kapundhut. Kafane ya terus kapundhut. Ya tapi yang ngertinya di lagi banget. Nah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, teko loh ya aku mati. Jadi sing jarak sedino ya desa teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Ya teko. Kan kok teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Mungkin Allah ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya, buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar, kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 angel ra karuan. Wah yo repot tambah antem kromo ngono. Bapak radio duit terus orang percaya orang ngomong duit. Kalau sampai sekarang yo kayak gak percaya musuh orang di dirong itu. Kalau saya tahu dia sama. Tapi kalau waras ya percaya yang ono lah, kowe ono terus. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu. Kalau nu kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi.
Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel tadi. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyer ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mriki ben iki tambah tasdek iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini cek kubur-kubur Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutuk waktu gak kuat, mbak Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang nopo tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal niku nggih gancur bahasa Arabe mikwal. Dipendet wae Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai tok Turki, sampai tok Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Jordan. Nandarani Al-Qasrul Baida. Jare Nabi, "Kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sampeyan kerajaane umatku tok Gedung Putih sing teng Jordan." Riyen Nabi nak darani order, napa? Order. Ya Salman ya percaya wae. Duduk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru memang itu betul secara sejarah mau di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ngono sinten itu? Suraka itu elek ndik. Diguyoni benar. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ini kan ada Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ini. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar. Pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantun celek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok mbek Umar mau guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis iki kon ngepek. Innama yaqulu laka lital bisa walam yaqul laka litamlika masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae dalah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek ngomong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas. Ndik. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan hadis sahih, "Uti itu khazainas samawati wal ardh. Wa uti itu masyariquha wa maghrib." Sebagian lewat wazuwi ali mulku umat. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mbentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita Lataf Tahunnal Konstantinia, walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Soben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Wala-wale zaman Turki dibuka ana Maghribi mun dadi negara Islam ngantos sama.
Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Ngenteni 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah iku gaib napa gaib? Gaib tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam. Mbak bisa barang gaib diketahui selain Allah itu tidak. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalah sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat napun surat jin. Wae jasa likur di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib dan barang gaib itu tidak akan dingertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah. Termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh, sesuk seblojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti mergo apa biasa, tapi kan iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antaranya hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam minal masyriq ambek maghrib. Kok wetan kulon kutuk di Casablanca gitu. Maghribi terus Turki, ngetan saiki dugi Indonesia. Jari Imam Nawawi sing aran Majmu' kula ya kadang ngrapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narang ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Cara mana aja sugeng ya tak gosok. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan betul tentu tiangnya. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misro ayil jannah. Misro itu segamane kusen apa wis nak terus kene. Sing digoni apa? Sing digoni engsel lho jadi. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketikane ya koyo glonyore ya santai ketikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarane Madinah iki utawa Madinah. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meternya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah Allah binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sama hitung wae.
mulai kapundhute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Oke, dinasti apa Timur Leng. Jenis soal macam-macam terus sampai mergi wow Babylon itu kota sihir. Oke. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Mana diadab pangeran wong Babylon ora iso tenang. Mana cara ulama-ulama nak Irak gunjang-ganjing ku sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari nempat di nopo tenggudi Babylon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila habama. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila syam. Nabi membuat isyarat itu di sana. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya mulane kalau suwun macane aja qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa wa tapi macane wa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Itu fa innahu yasluhu min baini yadayhi wa min khalfihi nawa. Artinya kalau rasul yang diridani Allah itu punya akses menjadi tahu barang-barang napa. Wa alam wa